Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Lestari dengan NIM 2019-03-1023, mahasiswa program studi Sarjana Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengaruh Return on Asset, Debt to Equity Ratio, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. Studi pada perusahaan yang tergabung di Indeks LQ45 periode 2018 sampai dengan 2022. Sebagai sumber pendapatan, pajak memainkan peran penting dalam menjaga keberlangsungan negara. Namun karena pajak dapat menurunkan laba bersih perusahaan berusaha untuk mengurangi pembayaran pajaknya melalui perencanaan pajak yang dapat dilakukan secara legal dengan tax avoidance atau secara ilegal dengan tax evasion. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan perusahaan yang masuk dalam indeks LQ45 pada periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Indeks ini adalah salah satu indeks di Bursa Efek Indonesia yang terdiri dari 45 emiten yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Alasan pemilihan perusahaan LQ45 sebagai objek penelitian adalah karena indeks tersebut memiliki perdagangan saham yang aktif, sehingga pemisahan antara kepemilikan dengan manajemen mempengaruhi keputusan pajak yang diambil perusahaan, mencerminkan kepribadian pribadi manajer. Hal ini memungkinkan manajemen perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak yang baik atau tax planning, dan kemungkinan mendorong perusahaan melakukan tindakan tax avoidance. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meneliti faktor yang mempengaruhi tax avoidance melalui return on asset, debt to equity ratio, ukuran perusahaan sebagai variabel independen dalam mempengaruhi tax avoidance. Berdasarkan uraian yang telah peneliti jabarkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: yang pertama, apakah ada hubungan antara return on asset dengan tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai dengan 2022? Yang kedua, apakah ada hubungan antara debt to equity ratio dengan tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai dengan 2022? Yang ketiga, apakah ada hubungan antara ukuran perusahaan dengan tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018 sampai 2022? Yang keempat, seberapa besar pengaruh return on asset, debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di indeks LQ45 selama periode 2018 sampai dengan 2022. Landasan teori, tax avoidance merupakan upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara yang sesuai dengan peraturan perpajakan dan tanpa melanggar aturan. Ini menurut Hutagaol dalam Swingley dan Sukarta tahun 2015. Rumus rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Untuk mencari return on asset dengan rumus laba bersih dibagi total aset menurut Van Horn dalam Budianti dan Kari. Debt to equity ratio dengan rumus total hutang dibagi total ekuitas menurut Fahmi dan Barley. Firm size atau ukuran perusahaan dengan rumus LN total asset menurut Maria dan Tommy dalam Handayani tahun 2018. Dan yang keempat, cash effective rate dengan rumus beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak menurut Daireng dan kawan-kawan dalam Budianti dan Kari tahun 2018. Rangka pemikiran terdiri dari 4 hipotesis, yaitu H1, H2, H3, dan H4, di mana terdapat 3 variabel bebas, yaitu X1 atau return on asset, X2 atau debt to equity ratio, dan X3 atau ukuran perusahaan, dan satu variabel terikat, yaitu Y atau tax avoidance, di mana hipotesis H1, H2, H3
berpengaruh secara parsial atau masing-masing variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y. Hipotesis H4 secara simultan bersama-sama variabel X1, X2, X3 terhadap Y. Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran, maka secara sistematis desain penelitian sebagai berikut. Mengidentifikasi rumusan masalah, landasan teori, kemudian menghimpun data-data keuangan yang diperlukan, melalui laporan keuangan perusahaan yang tergabung di Indeks LQ45 periode 2018 sampai dengan 2022 untuk memperoleh variabel independen X1 atau return on asset, X2 atau debt to equity ratio, X3 atau ukuran perusahaan terhadap variabel dependent Y atau tax avoidance. Kemudian dilakukan uji model regresi melalui uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier. Dan didapatkan model yang tepat, kemudian diuji asumsi klasik melalui uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Kemudian dilakukan uji hipotesis melalui uji T, uji F. Dan dari hasil uji tersebut, didapatkan kesimpulan implikasi dan saran. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dan asosiatif. Dengan metode pendekatan kuantitatif, data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti melakukan riset di Bursa Efek Indonesia melalui PT Indonesian Capital Market Electronic Library atau TICMI, melalui surat izin survei dan riset nomor SISR 12770 daring ICMAL daring 06/2023 untuk mendapatkan data laporan keuangan perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 periode tahun 2018 sampai dengan 2022. Pengujian instrumen dianalisis menggunakan uji model regresi, uji asumsi klasik, menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Teknis analisis regresi linier berganda dengan software Evius versi 12. Hasil pemilihan model regresi data panel. Berdasarkan pengujian Chow test, menunjukkan bahwa nilai probability cross-section chi-square sebesar 0,5686 yang nilainya lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih tepat dibandingkan dengan fixed effect model. Berdasarkan pengujian Hausman test, menunjukkan bahwa nilai probability cross-section chi-square sebesar 0,7422 yang nilainya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa random effect model lebih tepat dibandingkan dengan fixed effect model. Kemudian, diuji Lagrange multiplier menunjukkan bahwa nilai cross-section Bruce-Pagan lebih dari 0,05, yaitu 0,1635, lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa common effect model lebih tepat digunakan. Kemudian kita lanjut ke hasil uji asumsi klasik. Dalam uji normalitas, kita lihat grafik histogram dan uji statistik J-Querbera JB-test. Berdasarkan gambar grafik, terlihat bahwa uji normalitas memiliki nilai probabilitas 0,1333694, di mana nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Kemudian kita uji multikolinearitas. Berdasarkan tabel tersebut, bahwa variabel independen yang terdiri dari return on asset, debt to equity ratio, dan ukuran perusahaan bebas dari uji multikolinearitas karena memiliki nilai korelasi di bawah 0,80. Kemudian kita uji heteroskedastisitas. Nilai probability likelihood ratio 0,000 kurang dari 0,05. Hasil panel cross-section heteroskedasticity LR test terjadi heteroskedastisitas. Saat terjadi adanya heteroskedastisitas, penyembuhan gejala tersebut langsung dilakukan menggunakan menu white correction yang tersedia pada aplikasi Evius. Uji hipotesis melalui uji T dan uji F. Yang pertama,
Hasil uji signifikansi parsial atau uji T. Hipotesis pertama, ROA memiliki nilai probabilitas 0,001 lebih kurang dari 0,05, yang berarti bahwa ROA berpengaruh signifikan terhadap CETR. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa return on asset diduga berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI Indeks LQ45 selama tahun 2018 sampai dengan 2022 terbukti. Hipotesis kedua, debt to equity ratio memiliki nilai probabilitas 0,8845 lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa DER berpengaruh tidak signifikan terhadap CETR. Dengan demikian, hipotesis bahwa debt to equity ratio diduga berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI Indeks LQ45 selama tahun 2018 sampai dengan 2022 tidak terbukti. Hipotesis ketiga, size memiliki nilai probabilitas 0,000 lebih kecil dari 0,05, yang berarti bahwa ROA, size, berpengaruh signifikan terhadap CETR. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa size diduga berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tergabung di BEI Indeks LQ45 selama tahun 2018 sampai dengan 2022 terbukti. Kemudian, hasil uji signifikansi simultan uji F. Berdasarkan hasil pada tabel hasil regresi data panel Common Effect Model, diperoleh F hitung sebesar 9,3643 dengan p-value F statistik sebesar 0,0001 dengan nilai p-value F statistik lebih kecil sama dengan 0,05, maka H diterima dan H0 ditolak, yang berarti bahwa variabel independen yaitu return on asset, debt to equity ratio, dan size secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu CETR. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, yang pertama, return on asset berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Kedua, debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Ketiga, size berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Yang keempat, return on asset, debt to equity ratio, dan size secara bersama-sama dapat menjelaskan kontribusi dan signifikan terhadap tax avoidance. Saran peneliti, manajemen perusahaan diharapkan dapat lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan dilakukan serta resiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya. Kemudian, terdapat variabel yang masih mengalami masalah heteroskedastisitas, sehingga perlu menambahkan jumlah data agar tidak terjadi heteroskedastisitas. Sekian presentasi hasil penelitian skripsi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.